Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, umat Islam sekarang berada di penghujung tahun Hijrah 1445. Kita akan menyambut awal Muharram. Tidak lama lagi. Islam penuh dengan sejarah yang hebat-hebat, sejarah yang agung. Baru saja kita menyambut hari raya Haji Idul Adha. 2 bulan sebelumnya hari raya puasa, diawali dengan Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitr. Sekarang pula menyusul tahun Hijrah. Biasanya bagi manusia yang ingin sukses, peralihan waktu, pertukaran tahun itu mendorong untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupannya. Karena usia berjalan, usia berkurang. Setiap hari berlalu, usia kita berkurang. Dengarnya bertambah ya, bilangannya bertambah, tapi harinya berkurang. Subhanallah. Artinya apa? Pintu kubur semakin dekat. Bagi orang yang memikirkan perkara ini, banyak yang perlu diperhatikan dalam Al-Quran, termasuk ayat yang dibaca tadi dalam salat, ayat 6 surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim surah yang terletak sebelum surah Al-Mulk, sebelum surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Tahrim ayatnya 12 ayat saja. Ayat 6 memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai mereka yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, jaga dari api neraka. Sudah ada peringatannya di sini. Subhanallah. Subhanallah. Banyak ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang an-nar. Banyak juga ayat jannah. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian juga. Karena bagi si ayah, bagi si ibu, anak itu perlu dijaga. Jadikanlah anak kita anak jannah. Jadikanlah keluarganya keluarga jannah, keluarga surga. Jadikanlah istrinya istri jannah, suaminya suami jannah, ahlu keluarganya, anggota keluarganya semuanya mencintai surga Allah. Siapa yang merindui surga Allah, surga juga merinduinya. Siapa minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Siapa membaca doa ini 3 kali sehari, pagi dan sore contohnya, jannah itu dengar doa orang yang meminta untuk dimasukkan jannah. Ya Allah, bawa keluarga itu ke sini ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Begitu juga dengan neraka juga. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah daripada azab neraka, ya Allah lindungi saya, istri dan anak dan keluarga dan famili, nusana, anak kemanakan daripada api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, atau Allahumma qina azaban nar. Seperti di penghujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma qina azaban nar, Allahumma qina azaban nar. Neraka tadi mendengar doa orang yang memohon perlindungan Allah dari azab neraka, seraya mengatakan, ya Allah jaga orang itu, ya Allah jangan bawa orang itu masuk neraka ya Allah.
Itu berhubungan dengan doa. Berhubungan dengan doa, berhubungan dengan istighfar. Kita tahu dalam Islam, dalam hadis sahih ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini istighfar yang wajib diketahui ayah, ibu, anak, menantu, cucu dan seterusnya. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan yakin, syaratnya yakin. Macam mana nak yakin? Mesti belajar, mesti dipelajari. Siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, andai kata orang itu meninggal pada hari tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk jannah. Kalau dibacanya di awal malam sesudah maghrib, andai kata bapak itu, ibu itu meninggal di malam hari tersebut, dakhalal jannah, masuk jannah. Subhanallah. Nah, dalam sebulan lebih yang lalu ada kita kemukakan zikir yang menjanjikan keampunan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Siapa yang berzikir subhanallah bihamdih 100 kali sehari, ini zikir harian ya. Tadi zikir pagi sore, ini zikir harian. Man qala subhanallah bihamdih fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang berzikir subhanallah bihamdih sehari 100, dosanya akan hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Yang akan selamat di akhirat itu orang yang bersih dari dosa, atau dosanya sedikit, amal salehnya lebih banyak. Kalau dosanya banyak, dimasukkan ke dalam negeri azab dulu sesuai dengan kasus masing-masing. Jadi untuk menyelamatkan diri, kita amalkanlah zikir-zikir, doa istighfar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kalau ayah dan ibu, suami, istri dan anaknya duduk di rumah bersama membaca zikir-zikir ma'thurat yang terdapat di dalam hadis yang sudah disusun oleh ulama. Zikir pagi sore termasuk tasbih, termasuk istighfar, termasuk penghulu istighfar yang kita sebut tadi. Dan yang berhubungan dengan zikir subhanallah bihamdi juga banyak hadis lain mengatakan, siapa yang berzikir subhanallah bihamdi 100 pagi, 100 sore, berarti 200. Nanti di akhirat tidak ada orang yang bisa menandingi, mengatasi pahalanya, kecuali orang yang melakukan amalan yang sama atau lebih dari itu. Berarti bukan hanya 100 sehari, paling kurang 100 pagi, 100 sore. Dalam hadis yang berhubungan dengan tasbih tahmid ini juga dikatakan, siapa yang bertasbih subhanallah bihamdi sekali, ditanam untuknya 1 pokok korma di jannah. Jadi kalau 200 satu hari, 100 pagi 100 sore, 200 satu hari, tanaman pokoknya di jannah sana, di surga sana. Mudah-mudahan kalau sudah banyak di sana asetnya, sudah luas kebunnya, mudah-mudahan tidak lagi masuk neraka lagi. Sebagai memenuhi himbauan ayat 6 surah Tahrim, illadzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya kayu apinya manusia, wal hijarah dan batu, alaiha malaikatun ghilal, neraka ini dikontrol oleh malaikat yang kasar, yang bengis, syidad, yang kasar, yang bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melawan perintah Allah, bahkan akur saja apa kata Allah itulah yang mereka lakukan.
wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca 10 kali subhanallah wa bihamdi ya. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Nanti dilanjutkan dalam perjalanan pulang ke rumah. Sampai di rumah mungkin sudah ada 100-200 tasbih tahmidnya. Sampai di rumah ajarkan sama istri, ajarkan sama anak untuk melindungi ahli keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajar juga sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ajar sama anak yang sudah lancar bacanya kasih hadiah, kasih motivasi. Cucu yang sudah lancar bacaan sayyidul istighfarnya kasih dorongan. Itu gunanya duit, itu gunanya kekayaan yang diberikan Allah. Pastikan ahli keluarga membacanya siang malam. Ada seorang ulama besar meninggal. Ini cerita ulama ya. Cerita ulama besar meninggal, jemaah yang saleh yang masih hidup bermimpi dengan ulama yang sudah meninggal, ulama besar. Kalau istilah sekarang online dengan orang yang dalam kubur. Ditanyalah oleh orang yang masih hidup, Syekh, bagaimana kabar di sana? Kata Syekh yang meninggal, alhamdulillah, Allah mengampunkan semua dosaku. Aku dimasuknya ke dalam jannah. Kuburnya menjadi taman jannah, taman surga. Ditanya oleh muridnya yang masih hidup, apa rahasianya? Apa pesan Tuan Guru untuk kami ini? Katanya apa? Rajin membaca sayyidul istighfar. Bukan hanya pagi sore, sebanyak-banyaknya dibaca. Waktu berdiri, waktu berjalan, waktu bekerja, sesuai dengan kondisi pekerjaannya yang sesuai untuk membaca zikir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan kita pelajari, cari guru, belajar baik-baik, ajar saya apa yang dikatakan sayyidul istighfar, ajar istri, ajar anak, karena dalam hadis itu dikatakan siapa yang bacanya dengan yakin. Karena dalam sayyidul istighfar ini banyak pengajaran, banyak iktibar yang perlu dipikirkan oleh ahlul jannah yang ingin selamat daripada neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.